Trufel adalah bagian yang membesar dari jamur Ascomycetes, yang merupakan salah satu spesies jamur dari genus tuber. Trufel adalah jamur ectomycorrhizal dan dengan demikian biasanya ditemukan menempel ke akar pohon. Penyebaran sporanya didapat melalui fungivora, hewan yang memakan jamur-jamuran. Trufel terkenal dan berharga tinggi dalam budaya kuliner Eropa dengan perannya sebagai penyedap makanan. Ahli tata boga Jan Atelmebrillan Savarin menyebutkan trufel sebagai intannya dapur. Trufel sangat dihargai dalam masakan Prancis, Kroasia, Georgia, Bulgaria, Yunani, Italia, Timur Tengah, dan Spanyol. Sebagaimana juga sangat dihargai dalam kuliner tingkat tinggi dunia. Penyebutan trufel pertama kali muncul dalam naskah Neo-Sumeria terkait kebiasaan makan lawan mereka, suku Amorid dinasti ketiga abad 20 sebelum Masehi, dan kemudian muncul juga dalam tulisan mengenai Theopratus dari abad 4 sebelum Masehi. Di masa lalu, sumber trufel adalah misteri bagi orang banyak. Plutar dan yang lainnya mengira trufel adalah hasil dari paduan cahaya, kehangatan, dan air di dalam tanah. Sementara Juvenal mengira petir dan hujan adalah sumbernya. Cicero menganggap mereka adalah anak dari tanah. Sementara Dioscorides mengira trufel adalah sejenis umbi-umbian. Roma dan Tarisia pada masa klasik memproduksi 3 jenis trufel: umbi melanosporum, umbi magnificanus, dan umbi magnatum. Orang Romawi sendiri tidak mengonsumsi trufel ini dan lebih memilih jenis jamur terfes atau lebih dikenal dengan trufel padang pasir. Kebiasaan penggunaan terfes di Roma masuk dari Lesbos, Kartage, dan Libya, yang pada saat itu iklimnya tidak terlalu kering seperti sekarang. Terfes lebih pucat, mengarah ke warna mawar. Tidak seperti trufel, terfes tidak terlalu kaya rasa. Bangsa Roma menggunakannya sebagai perantara rasa, karena terfes cenderung menyerap rasa bahan lainnya. Ini cocok dengan kebiasaan orang Roma zaman dulu yang senang memakai banyak rempah dan perasa. Trufel jarang dipakai pada abad pertengahan Eropa. Meskipun demikian, perburuan trufel dicatat oleh Bartolomeo Platina pada tahun 1481. Dalam hadis riwayat Sa'id bin Zaid bahwa trufel layaknya manna, air perasannya bisa dipakai untuk mengobati mata. Trufel kembali menjadi populer dan sangat dihargai keluarga Raja Prancis I. Hanya saja, hingga abad 18 barulah rempah-rempah dari dunia timur mulai ditinggalkan dan penggunaan penyedap rasa asli dari Eropa digunakan kembali. Trufel menjadi sangat populer di pasar Paris pada tahun 1780. Trufel ini didatangkan dari daerah sumbernya, yang selama ini menjadi rahasia warga biasa. Brillan Savarin pada tahun 1825 mencatat bahwa bahan ini sangat mahal, sehingga hanya muncul di meja makan bangsawan dan wanita terpandang. Trufel sebenarnya tumbuh liar, dan penanamannya dengan sengaja sulit dilakukan. Namun, memang ada upaya untuk membudidayakannya. Sejak tahun 1808, telah ada beberapa upaya yang berhasil dalam menanam trufel, yang dalam bahasa Prancis dikenal sebagai truficultum. Manusia telah menyadari bahwa trufel cenderung tumbuh di akar pohon tertentu. Pada tahun 1808, Joseph Talon di selatan Perancis mempunyai ide untuk menanam beberapa tunas kecil yang dia kumpulkan di akar pohon oak, yang sering menjadi inang trufel. Alasan pertama, karena jamur trufel hanya tumbuh dengan kondisi tanah dan udara tertentu. Setidaknya pun harus ada pohon ek atau pohon oak, poplar, beech, atau hazel, karena jamur ini biasa tumbuh di bawah pepohonan tersebut. Menurut budidaya yang pernah dilakukan oleh Dr. Paul Thomas di Inggris, panen trufel pertama baru bisa dilakukan saat pohon oak berusia 10 tahun. Lalu diperlukan waktu 4 hingga 7 tahun sebelum akhirnya trufel secara perdana tumbuh. Bahkan untuk menemukan trufel, seseorang harus dibantu oleh binatang dengan indera penciuman yang tajam seperti anjing. Tak berhenti sampai di situ, ketika sudah ditemukan,
tanah akan digali dengan hati-hati untuk mengangkat trufelnya. Berhubung proses produksinya cukup panjang, maka tak heran bila trufel tercatat sebagai jamur termahal di dunia saat ini. Jamur ini tumbuh liar secara alami di akar pohon ek 2,5 hingga 10 cm di dalam tanah, sehingga tak mudah untuk mengontrolnya dari luar. Walau sudah memiliki pohon ek, tidak semuanya bisa menghasilkan jamur trufel. Butuh kandungan tanah yang harus selalu gembur dan tidak langsung terpapar cahaya matahari. Ada resiko gagal panen jika seseorang tak memenuhi persyaratan budidaya tersebut. Dan rata-rata trufel tumbuh di daerah yang memiliki 4 musim. Karena harganya yang mahal dan baunya yang kuat, trufel hanya digunakan dalam jumlah kecil. Trufel bisa ditemukan dan dijual secara komersil dalam bentuk segar atau diawetkan. Biasanya dalam larutan garam encer. Trufel putih biasanya disajikan mentah dan biasanya ditaburkan di atas pasta, salad, atau telur goreng. Trufel hitam atau putih yang diiris tipis juga bisa diselipkan di antara potongan daging di bawah kulit dari ayam atau burung yang dipanggang saat pengolahan foie gras untuk pate atau lainnya. Beberapa keju juga mengandung trufel. Trufel hitam biasanya berbau lebih lemah dan pekat rasanya daripada trufel putih. Rasanya digambarkan manis layaknya sirup. Trufel hitam juga digunakan dalam pembuatan garam trufel dan madu trufel. Dulu biasanya trufel dikupas, namun kini kulitnya pun digunakan karena dianggap berharga. Beberapa restoran di Swiss masih memisahkan kulit trufel untuk dicampurkan ke saus. Berbeda dari jamur pada umumnya, jamur trufel ini merupakan jenis jamur yang sangat sulit dibudidayakan, sehingga tergolong langka dan sulit dicari. Selain itu, trufel juga memberikan cita rasa pada setiap hidangan mewah. Jamur trufel pertama kali dikenalkan di Eropa, dan kini sudah dapat dijumpai di lebih dari 36 negara. Jamur trufel ini tumbuh liar secara alami, tanpa bisa diolah atau dikontrol produksinya. Untuk kita yang ingin mencari tempat jamur trufel ini, banyak ditemukan di Italia, Prancis, dan Australia. Ada 2 jenis trufel yang memiliki harga termahal, yaitu trufel hitam dan trufel putih. Trufel hitam atau tuber melanosporum berasal dari wilayah Périgord di barat daya Prancis, dan biasanya tumbuh subur pada September hingga Desember. Sedangkan trufel putih atau tuber magnatum biasa ditemukan di wilayah Piedmont di Italia Utara pada musim dingin dan musim gugur. Jamur langka ini mengakibatkan harganya tergolong fantastis. Jenis trufel hitam biasanya dibanderol sekitar 5,6 juta per 450 gram. Sedangkan trufel putih bisa lebih mahal, yaitu bisa dibanderol sekitar 31 juta per 450 gram. Pada tahun 2018, sebuah jamur trufel putih langka mencetak rekor terjual sekitar 1,5 miliar dengan berat 850 gram di Albada, Italia. Selain kelangkaan dan sulitnya pembudidayaan trufel ini, alasan lain yang menjadikannya mahal yaitu karena trufel juga kaya akan manfaat bagi tubuh. Jamur trufel mengandung nutrisi yang lengkap, kaya akan karbohidrat, protein, dan serat. Pada jamur trufel, di dalamnya mengandung asam lemak jenuh dan tak jenuh, vitamin C, fosfor, sodium, kalsium, magnesium, mangan, dan zat besi. Penelitian juga mengungkapkan jamur trufel dapat menjadi sumber protein lengkap karena mengandung 9 jenis asam amino yang diperlukan tubuh. Jamur trufel diklaim mampu mencegah dan mengobati kanker karena mengandung antioksidan dan antiinflamasi. Trufel dikatakan mampu menghentikan pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh, sehingga perlahan tubuh menjadi resisten terhadap sel kanker. Antioksidan pada trufel juga membantu tubuh melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel akibat oksidasi, dan dapat menurunkan resiko terkena penyakit kronis lainnya seperti diabetes dan penyakit jantung. Berdasarkan penelitian di laboratorium, jamur trufel dapat digunakan untuk meredakan peradangan dan menjaga imunitas.
serta kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ada senyawa dalam jamur trufel yang dapat mencegah aktivitas salah satu enzim yang terlibat dalam peradangan. Trufel juga memiliki kandungan antibakteri dan anti kanker yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Dan ekstrak trufel berpotensi menghambat pertumbuhan sel kanker pada hati, paru-paru, usus besar, dan payudara. Ekstrak jamur trufel hitam dan putih juga bisa melawan sel kanker pada leher rahim atau serviks. Perlu diingat bahwa manfaat trufel di atas pastinya didapat melalui penelitian di laboratorium dengan dosis tertentu, sehingga belum bisa sepenuhnya dijadikan patokan pengobatan alternatif penyakit.